Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat semua ya. Kemarin kita sudah bertemu di sesi pertama perkuliahan. Kita bahas RPS, kemudian pembagian tugas. Kita bahas dan sepakat tentang kontrak perkuliahan. Ya udah sepakat semua kan? Ya udah paham ya. Nah, sesuai dengan RPS di pertemuan kedua ini kalian menyampaikan hasil diskusi, mempresentasikan tentang makharijul huruf. Ya, nanti bergantian saya persilahkan terlebih dahulu kelompok pertama untuk maju ke depan. Ya, silakan. Tadi kita sudah dengarkan bersama masing-masing kelompok mempresentasikan tugasnya. Kita sudah mendapatkan gambaran ya tentang apa itu makharijul huruf. Ya, saya akan berikan closing ya, statement penguatan tentang makharijul huruf ya, bahwa setiap huruf yang kita ucapkan saat membaca Al-Qur'an ya, setiap huruf hijaiyah ya, itu pasti ada tempat keluar ya, nggak mungkin ada tempat keluarnya, dan tempat keluar masing-masing huruf itu spesifik ya. Tadi sudah disampaikan bahwa setiap huruf yang dari huruf hijaiyah itu terbagi menjadi 5 kelompok besar makharijul huruf ya. Ini kalau saya gambarkan di sini, ini ibaratnya yang di sini tenggorokan ya. Ini terbagi menjadi 5 bagian besar. Ya, huruf yang keluar dari tenggorokan, ya, al-halqu, kemudian al-jawf, rongga mulut, kemudian huruf yang keluar dari al-lisan, lalu asy-syafatah dari bibir, dua bibir, dan al-khayshum, rongga hidung. Nah, saya akan menguatkan tentang makharijul huruf yang keluar dari lidah ya, bahwa setiap huruf yang keluar dari lidah ini terbagi menjadi beberapa bagian, dan itu semua lidah kita gunakan untuk mengeluarkan huruf-huruf lisan itu ya. Ada lidah, ini lidah bagian belakang. Lidah belakang, bagian belakang ini terbagi 2. Lidah paling belakang tempat keluarnya huruf qaf, ada ke depan kaf. Lalu ke tengah, geser ke tengah, itu tempat keluarnya jim, shin, dan ya. Nah, kemudian kita maju ke depan ujung, itu ada 3 kelompok huruf ya, yaitu ta, dal, dha kelompok pertama, ta, dal, dha kelompok 2, sin, zai, shad kelompok 3. Nah, lalu dari samping, dari sisi lidah, ini kita gunakan sepanjang geraham ya. Geraham ada berapa tadi? 5 ya, ada 5 kalau udah dewasa ya. Di sepanjang geraham, salah satu sisi baik kiri maupun kanan atau kedua-duanya bisa kita gunakan sekaligus untuk mengucapkan huruf dha. Lalu setelah itu maju sedikit, ini perbatasannya kira-kira di sini nih, pengucapan huruf dha itu sepanjang ini. Lalu setelah itu maju sedikit huruf lam. Huruf lam ini sampai ke depan ya, sepanjang ini makhraj yang digunakan dari lisan. Lalu maju sedikit nun, maju sedikit ra ya, sepanjang ini juga sama, ra dari sini ke sini sampai bagian ujung punggungnya selebar ini. Nah, yang makin maju tadi yang sudah saya sampaikan, huruf ta, dal, tha, ta, dal, dha, dan sin, zai, shad. Nah, ini makhrajnya ya. Setiap huruf yang keluar dari makhraj al-lisan ini, mereka ini ada sandarannya. Kalau nggak ada sandarannya nggak berbunyi. Sandarannya apa saja untuk mengucapkan huruf al-lisan? Coba perhatikan alat peraga saya. Sandarannya untuk qaf, saya mulai dari belakang. Qaf menyandarnya kemana tadi? Kemana?
langit-langit paling belakang, langit atau disebut juga ada menyebutnya langit-langit lunak yang paling belakang, ya. Nah kalau kaf, langit-langit paling belakang bersamaan dengan langit-langit keras. Langit-langit lunak bersama dengan langit keras itu artinya agak maju dikit, ya. Nah kalau yang ini, yang dari lisan bagian tengah nyandarnya ke langit-langit bagian tengah. Jadi tempat sandaran dari huruf alisan tuh yang pertama adalah langit-langit. Langit-langit paling belakang, langit-langit bagian tengah. Ini tempat nyandarnya lidah bagian tengah untuk membentuk huruf jim, shin, ya. Tapi spesifik jim agak ke depan dikit dari langit-langit tengah itu, langit-langit bagian tengah agak ke depan dikit ditekan dengan kuat. Ya. Kemudian maju paling ujung sini. Nah, ujung lidah ini kalau kita sandarkan ke pangkal gigi seri atas. Nah, tadi langit-langit sandaran dari lidah, sekarang gigi. Ujung lidah menyandar ke pangkal gigi seri atas di sini. Ya, nyandar ke sini, maka dia membentuk huruf bunyi ta dan po. Ya. Kalau ujung lidah kita sandarkan ke ujung gigi seri atas di sini, maka dia membentuk huruf fa, zal, lo. Ya. Nah, kita beralih ke sandaran berikutnya, gigi seri bawah. Kalau ujung lidah kita sandarkan ke gigi seri bawah, bagian yang mana? Bagian dindingnya yang atas, bukan di sini, bukan di pangkal, bukan ujung, bukan pangkal, tapi dindingnya bagian atas di sini. Ini membentuk huruf suara sin, zai, sol. Ya. Nah, ini sandaran, tadi sandaran di huruf alisan, langit-langit, nah langit belakang, tengah, depan. Lalu gigi seri atas, gigi seri bawah. Nah sekarang kita bicara makhraj yang dari samping lidah. Ini nyandar ke mana? Dia nyandarnya ke gigi geraham atas bagian dalam. Gimana? Gigi geraham, ini gigi geraham bawah, ini gigi geraham atas. Gigi geraham atas bagian dalam sini. Nah, kalau kita benar meletakkan, menyandarkan lidah kita, sisi lidah kita ke tempat sandarannya, maka pengucapan bo itu tidak akan mendorong pipi. Gak bisa karena terhalang oleh gigi seri. Nah, kalau kita meletakkannya di sini, di sisi lidah kita letakkan di geraham bagian sini, maka dia nanti akan dorong pipi. Nah ini nanti akan menimbulkan kesalahan pengucapan dan nanti berkaitan dengan sifatul huruf yang nanti akan kita bahas di pertemuan mendatang. Ya. Nah kemudian di mana sandarannya huruf lam? Nyandar huruf lam tadi dari sini ya maksudnya ya, sampai ke depan bagian tunggu. Nyandarnya ke langit-langit depan, langit-langit depan bagian depan di sini. Tadi ada langit-langit belakang, langit-langit tengah, langit-langit depan. Nah di langit-langit depan yang mana sandarannya huruf lam? Langit-langit depan bagian depan sini dekat pangkal gigi seri atas. Kalau huruf nun nyandarnya ke mundur lagi, langit-langit depan, nah, setelah huruf lam. Nah kemudian langit-langit depan setelah huruf nun di sini. Nah paham? Disitulah tempat-tempat sandarannya huruf yang keluar dari alisan. Kemana lidah kita menyandar akan membentuk bunyi atau suara yang berbeda. Maka kita harus paham sandaran dari setiap huruf dari alisan ini. Contohnya ini, kalau kita ucapkan huruf ta, yang tadi soalnya dari mana? Ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Nah di sini. Ta. Kalau
nggak tepat sandarannya, agak ke belakang ke tempat sandarannya lam, bunyinya ta. Ya. Jadi ta. Dan juga begitu di sini makhrajnya dal, ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Dan kalau agak ke belakang nyandarnya ke tempatnya lam, bunyinya dan. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu, berarti kalau seperti itu sandarannya belum tepat. Na'budu harusnya na'budu. Ya. Iyyaka nasta'in gitu ya, agak ke belakang ya. Nyandarnya harusnya iyyaka nasta'in ta. Nah, ini sudah paham sandarannya? Ada apa saja tadi? Sandarannya lidah, tangan belakang, tengah, depan, gigi seri atas, gigi geraham atas bagian mana? Bagian dalam. Seri bawah, oke, gigi seri bawah. Kalau makhrajnya alisan yang keluar dari pangkal lidah, apa mbak? Pangkal. Makhrajnya huruf yang keluar dari lidah, yang keluar dari pangkal. Qaf, ya betul. Ya, huruf qaf. Jadi ini pangkal yang paling belakang kita sandarkan ke langit-langit lunak atau langit-langit paling belakang. Di sini dia bentuk huruf qaf. Kalau sisi lidah, mana ada? Sisi lidah. Oh, nyadar kemana huruf? Gigi geraham atas bagian dalam. Oke, bot, nggak bisa belum? Bot ya, bot ya. Nah, paham? Oke, ada pertanyaan? Ya, silakan. Terusnya untuk mayoritas masyarakat umum biasanya ada kesalahan dalam pengucapan makhraj itu di makhraj apa atau di apa? Oke, ada beberapa kesalahan pengucapan makhraj. Ya, yang umum itu saya amati adalah pengucapan makhraj hamzah. Di mana makhrajnya hamzah? Tenggorokan paling bawah. Wasaton harfi, dia masuk makhraj al-harfu. Wasaton harfi dia keluarnya dari sini, tenggorokan bawah. Jadi misalkan baca ta'awud, kita bacanya dari rongga mulut a, terus a-nya di sini. Jadi dari sini turun ke bawah. A'u, harusnya dari sini. A'u, naik. A'u, bunyinya beda. A'u dengan a'u. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke. Baik, jika sudah jelas dan bisa dipahami, tinggal terus dilatih, dipraktekkan. Bagi yang belum benar ya, dilatih terus hingga nanti ketika kita masuk pada sesi perkuliahan menghafal, nah itu nanti hafalannya udah benar ya, sudah sesuai pengucapan huruf-huruf Al-Quran yang dihafalnya udah benar ya. Jangan lagi mengucapkan misalkan alhamdulillah kedua ya, kemudian fanya masih pa ya gitu. Nah, oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri, kita sudahi sesi perkuliahan kita hari ini. Nah, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.